Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kadin, apa kabar? Selamat datang kembali di podcast kami, Ngopi Kadin DKI Jakarta. Ngobrol permasalahan DKI, kali ini bersama saya, Tito Maulana. Podcast Ngopi ini setiap episodenya akan menghadirkan narasumber yang berbeda dan ahli di bidangnya. Fenomena pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol telah menjadi tren yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses dan proses yang cepat telah menjadikan pinjol sebagai solusi keuangan instan bagi banyak kalangan, termasuk di dalamnya anak muda. Namun, di balik kemudahan ini tersembunyi berbagai risiko yang mengancam kesejahteraan finansial dan mental mereka. Banyak dari kita menyaksikan atau bahkan mengalami langsung dampak negatif dari pinjol ilegal, seperti bunga yang mencekik, penagihan yang tidak manusiawi, hingga penyebaran data pribadi yang sangat meresahkan. Dengan tema ngopi kita kali ini, yakni di mana peran negara saat anak muda diserbu pinjol. Kita akan membahas di mana peran negara dalam menghadapi lonjakan pinjaman online di kalangan anak muda, serta apa saja pandangan dan saran-saran dari narasumber hebat kita hari ini. Sobat Kadin, tanpa menunggu lama-lama, narasumber ngopi kita hari ini adalah Bang Dima Jani. Beliau adalah pendiri dan komisaris dari fintech syariah yang namanya Alami dan sekarang sudah berubah menjadi Hijrah Group. Yang mana perjalanan Alami Group ini saya juga ngikutin dari tahun 2019. Baginya prinsip ekonomi syariah tidaklah hanya sekedar bisnis mencari keuntungan semata, tapi juga mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karena syariah bukan opsi, syariah adalah kewajiban untuk kaum muslimin. Kini di umurnya yang keempat tahun, di tangan Dima, Alami atau Hijrah Group telah menjelma menjadi salah satu fintech peer-to-peer lending syariah terdepan di Indonesia. Halo Bang Dima, terima kasih ya udah hadir di ngopi kita kali ini. Kesibukannya apa sekarang Bang? Sama-sama, alhamdulillah sekarang sibuknya sama sih, sibuk kerja aja. Ya balancing ini ya, waktu antara kerja, keluarga, dan sosial dan lain sebagainya. Oke, buat Alami sendiri terus transform jadi Hijrah Group. Sekarang kira-kira dari tadinya peer-to-peer lending syariah terus ke sekarang banking, digital banking. Ini gimana nih? Dua hal yang berbeda atau memang complement each other? Ya, mungkin sebelum itu mau komentarin dulu. Tadi apa dibilang gaya hidup halal bukan suatu opsi tetapi kewajiban bagi para muslimin. Keren banget tuh. Kemarin came up with bahasa Inggrisnya bisa rhyme tuh. Oke. Ya. Gimana tuh kalau Inggrisnya? Halal economy or halal system, it's not a mere alternative, it's imperative. Masya Allah, keren banget tuh. Yeah, benar-benar Hamilton kemarin jadi kebayang terus ya gitu. Tapi Masya Allah, memang itu mungkin suatu yang perlu kita ganti mindset ya, dari cuman opsi, alternatif, penambah dan lain-lain menjadi yang utama. Nah ini yang kita di Hijrah Group sendiri itu ingin lakukan gitu. Kenapa sih syariah itu selalu menjadi opsi di samping opsi kesekian? Karena memang dari dulunya tuh bisnis syariah banyak orang memandang kurang bagus, kualitasnya kurang bagus, harganya mungkin lebih mahal dan lain sebagainya. Jadi ujungnya quality and service. Nah, dengan teknologi kita punya visi untuk bagaimana kita bisa menyalip si kualitas dan servisnya pemain-pemain yang konvensional. Karena kita percaya sistem ekonomi atau keuangan syariah ini itu tadi selain bisa bertumbuh, tapi tumbuhnya itu secara sehat. Tumbuhnya itu memberikan manfaat bagi sekitar. Jadi bukan cuman kita selaku pelaku bisnis yang untung, bukan cuman yang melakukan bisnis sama kita yang untung, tapi ada bagian dari keuntungan itu sendiri yang tersebar ke pihak yang benar-benar membutuhkan atau bottom of pyramid. Nah, itu visi kami. Nah, dengan
visi itu tentunya implementasinya juga tidak mudah, apalagi industri keuangan ini salah satu industri yang sangat regulated, ya kan. Kesehatan dan keuangan ya, kayaknya dua ini sangat highly regulated gitu. Jadi di sini izin dan compliance, governance itu juga jadi sangat penting. Ya. Nah, kita mempunyai dua licenses ini. Satu adalah peer-to-peer lending syariah yang fokusnya ke pembiayaan produktif sesuai dengan prinsip keuangan syariah ke UMKM. Satu lagi itu bank syariah, ya. Ini BPR syariah satu-satunya di Jakarta, tapi kita digitalisasi sehingga bisa melakukan digital banking service, tentunya secara syariah juga akad-akadnya. Nah, dengan dua licenses ini, ya sebenarnya ini complement each other. Ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilayani oleh perbankan, kita bisa layani dengan platform peer-to-peer kita. Contoh, untuk peer-to-peer kita dalam memberikan pembiayaan tidak perlu menggunakan kolateral atau mendapatkan agunan gitu ya. Sedangkan dari bank mungkin jumlahnya bisa lebih besar, marginnya bisa lebih kompetitif, tapi kita mensyaratkan agunan, entah itu fixed asset atau cash dan lain sebagainya. Jadi dengan model ini lebih kompetitif harusnya di masyarakat, dan yang mempunyai model seperti ini juga masih jarang. Dan untuk syariah, alhamdulillah mungkin kita satu-satunya, tapi even yang konven pun belum banyak. Banyak yang meniru kita akhirnya membeli BPR dan lain sebagainya, karena setelah lihat Hijrah bisa BPRS bisa jadi digital bank, ya udah kita juga ikutan. Tapi mereka mungkin 1-2 tahun setelah kita, jadi kita nih ada inilah head start, ya kan, first mover benefit juga, first mover advantage untuk bisa memperlihatkan sistem keuangan syariah yang bermanfaat dan adil itu seperti apa sih? Masya Allah. Nah, kalau dilihat ya, kan sekarang nih milenial sih bro ya, yang megang lah istilahnya, yang sekarang lagi rising kan millennials, dan gue lihat Alami, Hijrah itu semuanya karyawannya juga, ya kan, anak muda gitu. Dan memang fenomena pinjol ini kan masalah gitu, ya banyak masalahnya lah. Lebih banyak masalahnya. Di satu ada ilegalnya, di satu ada literasi masyarakat yang nggak tahu pinjol itu apa, ya kan. Terus yang selanjutnya adalah ini juga akses ke pinjol itu mudah banget gitu. Nah, jadi kalau menurut lo tuh dampaknya ya, fenomena serbuan pinjol terhadap anak muda ini, stabilitas keuangan generasi muda nih, dampaknya itu gimana tuh menurut lo sendiri? Jadi kalau gue lihat nih, permasalahan pinjol nih sebenarnya overgeneralized ya. Jadi the terms pinjol itu kan sebenarnya pinjaman online. Kan. Kalau kita lihat sebenarnya di bank pun itu kan ada bisa dapat pinjaman online dari banking app gitu. Bank A, bank B, bank C gitu kan. Jadi kecampur banget nih, walaupun memang pinjolnya kesini-sini itu menjadi negatif, banyak kena bagi dua. Satu, pemain-pemain yang ilegal tidak mempunyai izin lalu masuk ke Indonesia. Dulu banyak mungkin dari negara-negara lain gitu ya masuk ke sini. Dan yang kedua, memang yang sudah memiliki izin tapi bandel atau nakal. Jadi kita dari sisi playernya ya, itu kita bedain dua dulu nih. Nah, untuk yang sudah memiliki izin dan nakal itu memang ada mekanismenya tuh dari OJK ya, bisa kena peringatan dan sampai akhirnya license-nya bisa dicabut ya, di revoke gitu. Jadi itu mungkin menurut saya sudah sangat jelas, dan OJK juga sudah mempunyai divisi yang membidangi dan mengawasi pemain-pemain fintech lending inilah gitu ya, mau yang syariah maupun yang konvensional. Dengan POJK ya? Dengan POJK ya 77 itu di tahun 2016, lalu ada yang updated tahun 2022. Jadi sebenarnya sih aturan sudah ada, dan memang ini bisnis highly regulated. Nah, dan kadang-kadang kita nggak tahu ya perusahaan ini license atau enggak gitu. Nah, kadang-kadang kan itu juga ya bro. Betul. Gimana? Nah, itu juga getting tricky kan, karena pertama
sebenarnya kita bisa cek ke website OJK, ada listnya tuh udah dipublish kan, mana-mana aja perusahaan teknologi financials ini yang sudah mempunyai izin atau yang belum. Itu udah jelas. Tapi si pemain-pemain ilegal ini juga kreatif juga nih kan. Jadi misalnya contoh Kadin cepat gitu kan. Terus dibikin aja misalnya Kadin cepat pakai D ujungnya instead of T. Jadi orang kan kadang-kadang suka nggak, oh ya udah ini udah ada dan logonya disama-samain apa segala macam. Jadi bentuknya banyak banget. Nah ini polanya kita geser ke, tadi kan kita ngomongin supply tentang players. Nah sekarang kita ngomongin tentang literasi masyarakat sendiri gitu kan. Kenapa sih pinjol ini juga jadi sangat marak sebagai opsi untuk mungkin bisa hidup. Nah, kalau banyak yang kena ini kan juga ada statistik tuh kemarin kan, guru surprisingly sangat tinggi dan lain sebagainya. Itu another issue ya, di mana kesejahteraan guru, kesejahteraan dan lain-lain yang students juga banyak kan dan lain sebagainya yang kena. Cuman literasi keuangan ini sesuatu yang memang tidak mudah dan di Indonesia sendiri juga masih cenderung rendah. Nah, PR bersamanya bagaimana kita bisa naikin literasi keuangan ini kan, dan ini menurut gue collective effort juga sih dari baik itu government, players, ormas mungkin dan masyarakatnya sendiri, karena mungkin generasi yang tadi dibilang millennials, Gen Z segala macam ini sudah sangat dimanja dengan instant gratification. Ya kan, dulu kita mau ngerubah behavior masyarakat dari pakai cash ke digital sehingga banyak promo, banyak ini. Kita mau ngerubah dari yang belanjanya manual jadi online di e-commerce, jadi promo-promo segala macam. Nah itu mulai tuh, jadi sekarang kalau nggak ada promo nggak mau beli, jadi dan lain sebagainya. Sedangkan si pinjol ilegal ini menawarkan kan pasti kecepatan, ya kan, terus nggak tahu lah dia pakai promo-promo apa, jadi orang yang udah kepepet akhirnya ya udah ini aja aksesnya gampang kan, kayak gitu. Nah gimana dengan biaya seefisien mungkin kita bisa naikin atau come up with a plan yang bisa memberikan literasi semaksimal mungkin. Mungkin ini yang perlu dipikirkan bersama dan keluar jalannya. Contoh misalnya, ini bukannya promosi ya, tapi nonton film ini kan Visinema yang terakhir tuh yang 13 bom di Jakarta misalnya. Itu kan sangat mengedukasi tentang Bitcoin, tentang kripto. Ya kan, di situ ada ininya lah, exchange-nya yang dipakai, atau bahkan juga sebelumnya ada film-film misalnya contoh kayak Gampang Cuan gitu, itu kan juga ngajarin tentang literasi keuangan. Nah jadi itu sesuatu yang orang, yaudah yuk gua weekend ngapain sama teman-teman misalnya anak muda gitu, nonton bareng gitu kan, nonton something yang seru, apakah itu thriller ataukah itu drama, romcom dan lain sebagainya, tapi backgroundnya itu dia jadi belajar. Kayak contoh misalnya dulu orang tuh jarang ngerti industri startup, begitu nonton Korean drama startup jadi ngerti itu visi itu apa sih, akselerator tuh apa sih, tapi tetap fokusnya ke drama tapi itu. Nah kebetulan ada beberapa teman-teman juga lagi mau bikin film nih tentang dampak pinjol dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin ini bisa jadi suatu solusi yang relatif mungkin lebih murah, tapi dampaknya bisa masif gitu. Jadi hal-hal kreatif kayak gini yang perlu kita coba cari terus gitu, karena there's no one solution that fits all lah. Nah ini kan kalau kita lihat ada generation gap atau communication gap dari yang kaum yang ya istilahnya umurnya millennials ke Z, apalagi ke gue kolonial gitu. Jadi ini tuh sebenarnya komunikasi apa yang membuat ya target market kita tuh bagus dan nerima gitu ya, sehingga secara stakeholders juga pemerintah juga bikin aturan juga sesuai dengan apa yang memang terjadi gitu, dan industri juga playing the same field gitu. Ya kayaknya sih lebih, ini kayaknya gue bedain dulu ya dari regulasi dan komunikasi nih. Kalau komunikasi rasanya sih bisa jauh lebih, ini kan kita nggak ngomong mungkin lembaga pemerintahan gitu, mungkin swasta dan lain sebagainya. Kayak udah mulai terbentuk sih, karena itu tadi kan milenial udah makin tua, udah tuer, terus sekarang
how we deal, even millennials dealing sama Gen Z kan juga nggak gampang gitu kan. Ini yang beda generasinya satu, apalagi yang X, apalagi boomers gitu kan. Jadi udah pastilah nggak nyambung gitu. Dan pemain-pemain ilegal ini yang pinjol tadi itu ya emang udah tahu nih behaviornya si target nih, si Gen Z kayak gimana, ya dia ngikutin. Nah jadi kalau literasinya nggak nyambung ya otomatis jadi nggak ada literasi kan. Sekarang sih kayaknya udah butuh trust juga antar generasi ya. Jadi misalnya contoh program segala macam, let it comes from millennials lah or even Gen Z gitu. Jadi yang kolonial tadi ya udah nge-fun aja secara ini ya, punya prosedural apa segala macam gitu. Jadi jangan mereka yang ngide just because mereka yang punya duit gitu, karena ujungnya juga nggak efektif. Nah kalau ngomongin tentang regulasi pun ya governance-nya juga bagaimana gitu. Kadang-kadang kan ada regulasi yang apa ya, pas itu istilahnya punya rapat itu, masukan dari industri dan lain sebagainya, itu kan kadang ada yang sangat singkat sehingga nggak tahu itu inputnya masuk atau enggak gitu kan. Ada yang udah lama tapi inputnya pun juga nggak masuk dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak dinamikanya lah kalau udah ngomongin regulasi kan, udah jauh lebih kompleks gitu. Jadi kalau saya sih emang dari dulu mandiri aja ya, maksudnya nggak pernah juga mengharapkan benar-benar gimana bantuan pemerintah. Jadi I like the phrase yang itu, apa sih, aku jadi lupa, yang jangan tanya what the government can do for you, but what you can do for the government gitu. For the country kan. Ya. Jadi itu yang gue pegang sih selama ini. Iya, benar-benar keren banget sih. Nah, jadi kalau terus kan perlindungan konsumen, jadi kan ada stakeholders banyak ya, pemerintah, regulator, ya kan, pemain di industrinya, terus masyarakatnya, dan masyarakat ini kan dilindungi juga sama konsumennya, sama perlindungan konsumen lah. Nah, ini juga kan satu faktor yang ini gimana kita ngelindungin konsumen kita gitu. Nah, ada ini nggak? Ada pemikiran yang lain nggak tentang bagaimana perlindungan konsumen ya? Konsumen dalam hal ini nasabah pinjol, ya, atau ya bisa dibilang pinjol dan bank juga punya pinjol kan? Ya. Makanya jadi kan sekarang kan OJK kan punya perlindungan konsumen, tapi dia juga punya pengawasan terhadap pemain, yang mana di POJK-nya sendiri itu ada bagian-bagian tentang perlindungan konsumen. Jadi secara pendekatan kayaknya secara approach udah quite komprehensif lah gitu. Tinggal gimana eksekusinya di lapangan. Karena kalau misalnya pemain juga terlalu dibatasi, itu akhirnya juga nggak growth. Sekarang masalahnya kalau terlalu dikekang dan industrinya nggak growth, yang rugi siapa? Masyarakat juga yang sudah berbisnis dengan si pemain-pemain di industri itu kan. Pertama bisa jadi industrinya tutup dan akhirnya alternatif pembiayaan juga jadi susah. Ini kita ngomongin misalnya peer-to-peer gitu ya, atau orang-orang yang udah mendanai terus karena pemainnya susah jadi akhirnya uangnya nggak balik, bisa jadi gitu kan. Jadi it's in everybody's interest untuk supaya industrinya maju, tapi secara sehat gitu kan. Nah sekarang bagaimana mekanisme para pengawas, divisi pengawasan ini untuk melihat bahwa industri dan pemain tumbuh secara sehat, tapi konsumen pun terjaga gitu. Dan itu bisa kita bedah juga sih. Jadi di industri P2P kan juga kebagi dua nih, produktif dan konsumtif kan. Nah kalau dari sisi yang produktif itu rasanya sih mudorot ataupun komplain itu nggak sebanyak konsumtif. Karena kalau produktif paling komplainnya misalnya ada yang macet, ada yang gagal bayar dan lain-lain, pasti individual lender ada komplain gitu kan. Ya, bagi mereka yang merasa, pertama bagi mereka yang nggak ngerti itu harus dingertiin, ada resiko di situ. Tapi bagi mereka yang udah ngerti tapi dia melihat mungkin penyedianya lalai dalam memberikan informasi, atau mereka bisa komplain dan mereka bisa komplain ke OJK juga gitu, ke platform dan ke OJK. Nah
kalau menurut gua itu jauh lebih aman dan menurut gua kerannya harus lebih dibuka buat yang produktif. Kenapa? Karena ini majuin UMKM kok. Ya kan, yang tadinya nggak bisa di-serve sama bank akhirnya jadi bisa. Nah, approach yang sekarang yang agak kurang pas kalau menurut gua dan mungkin sekarang lagi dikerjain sama OJK itu adalah treatmentnya sama. Antara si produktif sama si konsumtif gitu kan. Itu yang jadi babak belur di industri. Sekarang udah mulai dibedain nih gitu pelan-pelan, tapi hopefully bisa lebih cepat. Nah, yang konsumtif ya udah pasti banyak yang komplain karena emang langsung individu yang minjem nih gitu kan. Cuman memang penagihannya juga udah diatur ya kan. Sekarang ada batas harga ya, economic benefit yang bisa diambil sama peer-to-peer platform sekarang udah ada pembatasannya. Yang konsumtif tuh kalau nggak salah 0,3% per hari lah maksimal. Itu udah jauh turun banget dari yang awal 0,8% kalau nggak salah gitu. Jadi udah ada langkah-langkah yang memang dilakukan oleh OJK untuk seperti itu. Walaupun di situ banyak juga pemain yang teriak karena profitability-nya kena dan lain sebagainya gitu. Tapi ya that's the risk gitu ya untuk industri itu. Penagihan pun juga udah diatur, harus penagihan kalau outsource hanya yang punya lisensi dan kalau melakukan sendiri harus gimana. Yang data yang bisa diambil cuman ada 3 data doang jenis ya, yang bisa diambil, sisanya nggak bisa diambil dan lain sebagainya. Nah sekarang itu udah agak clear. Nah yang sekarang yang sebenarnya sangat bermasalah itu yang ilegal sih. Karena ilegal nggak ada yang ngatur dan sejauh ini banyak kasus-kasus penagihan yang kurang ajar ya kan, yang tidak beretika dan lain sebagainya, yaitu dari yang ilegal ya, nggak punya izin dan digerebek sama polisi, ini itu keluar lagi ini lagi. Nah ini emang perlu menurut saya lebih besar lagi dari OJK dan harus udah work together sama kepolisian sih, karena ini kan udah masuk ke tindak pidana. Nah tinggal saya jujur nggak terlalu ngikutin ya kalau dari pihak kepolisian, tapi I think cybercrime ini udah sangat berevolusi. Sekarang justru di perbankan digital nih lagi ada resiko juga. Apa resikonya? Ini deepfake. Jadi saya ketemu sama head of one bank swasta, terus saya juga sempat ngobrol juga sama CEO-nya one of the eKYC provider lah, yang one of the top. Memang sekarang lagi banyak kasus tuh deepfake. Jadi gini misalnya, sekarang kan bank digital kan udah bisa langsung buka rekening online kan, pakai foto kan, sama KTP gitu kan. Nah kita tahu kan data KTP itu kan udah bertebaran di luar kan, di dark web dan segala macam. Jadi bisa ambil data KTP-nya, terus habis itu bikin mukanya ya disamain pakai deepfake. Jadi dibukalah akun atas nama, misalnya gue nih penjahatnya nih, gue pakai muka Tito, pakai muka si Toto gitu. Terus bikin pakai itu, terus gue bikin account itu kan gitu. Nah, terus habis itu udah dong kebuka dong tuh account kan, atas KTP si Toto di, mungkin dia di bank A, sekarang gue buka di bank C gitu kan. Udah kayak kontak Dukcapil apa segala macam kebuka. Nah, si bank C ini menyediakan misalnya KTH online langsung dapat. Ya dapat dong, gue langsung aja apply yang banyak, disetujuin nih misalnya, dapat, lempar ke rekening gue di tempat lain holas gitu kan. Yang masuk, kalau nggak bayar kan yang masuk BI checking, yang masuk sistem slip, yang itu si Toto kan. Si Toto nggak tahu apa-apa, gue nggak punya account di sana kok, gitu. Ngeri banget itu ya. Atau pinjol, gue punya rekening ini, ngaku apply pinjol, tarik ke sini, lempar, terakhir gue didatengin debt collector, gue nggak pernah minjem gitu. Nah jadi sekarang udah ada teknologi-teknologi yang udah bisa identify si deepfake ini juga. Untungnya, jadi ini kejar-kejaran nih, ya kan. Jadi ya kalau di Hijrah kita nggak ada produk kayak gitu kan. Jadi mau buka fake pun juga nggak ngaruh juga gitu kan. Jadi emang harus langkah di depan lah dan harus ngikutin tren-tren apa aja sih nih yang bisa jadi resiko ke depannya. Dan itu pemerintah PDP kan, undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi yang mudah-mudahan bulan November ya, harus comply semuanya. Dan memang di situ kan bank ya semua lah, telco operator semuanya. Oke. Nah jadi selain edukasi pinjol ke anak muda nih bro, ya apa media apa selain film apa lagi kira-kira?
Kalau ke anak muda ya pastinya sosial media Sosmed, dan lain sebagainya ya. Terus kalau nih gue ngomong dari sisi syariah, misalnya banyak orang ngikutin Ustadz A gitu kan. Menurut gue ya para asatis ini juga menjadi orang yang didengar gitu kan, KOL. Jadi mungkin sebenarnya bisa tuh ada momen bulan dakwah keuangan or whatever gitu. Jadi ya udah kita topik keuangan semuanya ngomong tentang keuangan karena itu akan mengedukasi. Karena gue sebagai millennials, gue nonton TV juga enggak gitu kan. Paling kan ngelihat kadang YouTube, kadang ngelihat movie ya kan. Ya, itu pun juga udah lebih jarang ke bioskop tapi lebih sering di TV dan lain sebagainya, di handphone ya kan. Jadi apa nih sesuatu yang bisa nembus perhatian gua gitu, apalagi Gen Z gitu kan. Ya udah paling ya yang jadi talk of the town sosial media. Mungkin gua ngikutin ustadz siapa ya, gua selalu denger di sosial media si ustadz ngomong itu, gua jadi denger, gua jadi ngerti. Gitu. Karena unfortunately banyak para asatis atau ustadz ulama juga yang literasi keuangannya rendah. Gitu. Bahkan ada yang mungkin bilang nggak apa-apa tabung di bank konvensional asal ribanya interestnya nggak diambil gitu kan, bunganya nggak diambil gitu. Tapi kan itu sebenarnya memakmurkan bank konvensional, bisa lebih besar, dapat dana murah dari para muslimin dan lain sebagainya. Jadi menurut gua itu penting juga karena terutama nih kita ngomong Kadin DKI gitu ya, DKI itu kan udah banyak banget yang ngaji sekarang gitu. Udah banyak banget yang ngikutin dengerin ustadz juga gitu. Jadi kalau ustadz tuh bisa paling nggak usah terlalu dalam tapi memberikan introduction lah terhadap keuangan syariah dan sistem keuangan dan apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ilmunya nggak di situ, tapi habis itu setelah itu kan awareness ya. Habis itu silahkan refer ke ustadz lain yang lebih ahli di muamalah atau ke buku apa atau ke website apa dia bisa belajar gitu. Jadi awarenessnya dulu naik gitu. Jadi ustadz tuh sama dengan KOL ya kalau ini ya betul. Dan lebih sticky kadang-kadang. Banget, ya kan? Banget. Iya benar sih. Jadi memang stakeholders nih di syariah tuh ya salah satunya asatis ya. Betul. Jadi, itu yang belum terlalu dirangkul mungkin sama pemerintah gitu kan. Kayak yuk bikin ini sama-sama gitu. Itu mungkin belum terlalu efektif kan lately gitu. Dan adanya sih Dewan Pengawas Syariah ada ya. Tapi itu beda lah. Itu kan beda ya. Bukan yang punya massa dan punya banyak followers kan biasa. Iya. Siap. Nah, terus kalau dari lo sendiri bro, ke depan nih lo lihat Hijrah Group ini ingin seperti apa? Insya Allah sih visinya kita ingin jadi top of mind when it comes to Islamic Bank. Ya kan, not only di Indonesia, mimpinya ya mengglobal ya gitu. Kita juga lagi cari diskusi lah sama potential partner di Malaysia, di Turki, dan mungkin kedepannya bisa ke Middle East juga gitu. Karena memang contoh misal di Malaysia sendiri kan sekarang dia ada gerakan yang Malaysia Madani itu kan, yang memang mau open digital tapi pakai value syariah dan lain sebagainya. Jadi kita bisa berkompetisi sehat lah istilahnya untuk bisa gimana di Indonesia bisa maju juga. Selain itu pengen jadi use case atau case study bahwa ini loh sebenarnya sistem keuangan syariah in the mini frame ini seperti ini gitu. Bahwa tidak hanya fokus terhadap pertumbuhan aset, pertumbuhan ROI, ROI dan lain sebagainya, tapi juga kebermanfaatannya udah berapa. Kita track impact kita baik itu yang secara langsung ataupun tidak langsung. Bagaimana kita integrate social finance ke dalam commercial finance kita, ya kan? Gimana misalnya
bisa deposito tapi bisa jadi wakaf juga. Oke. Ya kan? Iya. Atau enggak kita bisa gimana caranya setiap kita transaksi ada bagian yang disedekahkan secara automated, tapi kita responsible dalam penyaluran dan very transparent karena kita tech driven company. Oke. Jadi hal-hal seperti itu yang kalau udah ada case study-nya gitu di Hijrah, ini kan bisa direplicate kan ke bank syariah lainnya ataupun di level government sekalipun gitu. Sehingga kita bisa lebih dekat dalam praktek ekonomi kita ke value kita. Kira-kira itu impiannya. Alhamdulillah kemarin juga karena konsepnya unik, akhirnya kita di pick up sama Stanford GSB sebagai case study gitu kan. Dulu kita misalnya kuliah di MBA, saya dulu di INSEAD baca case study itu kayaknya wow banget gitu kan. Akhirnya CEO-nya datang, terus kita bisa nanya kan setelah kita analisa. Nah, on the other side, begitu kita di feature jadi case study, kayak dari Indonesia jarang banget sih, mungkin cuman baru 2 company gitu. Satu kayaknya Telkomsel atau Pertamina, lupa yang kedua Hijrah gitu. Keren. Iya, yang syariah juga kan. Jadi ya it feels different, kayak semua orang udah baca case-nya di students di kelas, terus kita dihadirkan dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan berdiskusi nih orang pinter-pinter kan. Ini di GSB ya? Berarti MBA kan? MBA. Gitu. Terus kemarin juga kita dipilih sama MIT Sloan MBA student, salah satu grup itu untuk ke kita kerjain project AI. Jadi kita mau ada ide AI apa ya, implementasinya, proposalnya apa, akhirnya mereka tertarik untuk kerjain ini sebagai tugas mereka. Dan karena kita namanya startup, jadi masih pas-pasan banget. Mereka tuh akhirnya bayar sendiri ke Indonesia. Mereka spend 1 minggu di kantor untuk interview sama user, sama tim dan lain sebagainya, untuk come up with a plan yang bisa dipresentasiin nanti ke board. Gitu. Jadi Masya Allah nih, keren, syariah ini sebenarnya bisa dimulai dari Indonesia. Iya. Dan itu emang cita-cita kita ya. Nah, bener sih. Jadi ekonomi syariah itu ya yang menjawantahkan itu ya sebenarnya di Indonesia ini. Karena satu ya market kita udah gede, besar banget, ya kan. Tinggal literasi kita. Tinggal pemerintah nih mau serius nggak, mau dorong, ya kan. Ini kan kalau lihat kerjasama antara industri dan pemerintah ini kan dalam hal ini OJK dan BI lah, ya kan. Nah, ini gimana? Kalau menurut lo baik-baik saja atau memang harus ada yang ditweak lagi supaya tune in di ini gimana? Mungkin dari framework pengaturan sih udah cukup baik, cuman mungkin dalam eksekusi ya. Karena kan eksekusi itu ujung-ujungnya ya banyak yang mengajukan dan lain sebagainya, jadi harus nunggu dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin bisa lebih efisien lagi prosesnya, karena balik lagi kita nih berpacu dengan waktu kan. Kita bukan kayak big banks yang ya udah product development bisa 1 tahun, nggak bisa. Kita butuhnya 2 bulan kalau bisa gitu kan, karena we need to move very very fast. Nah, itu ya mungkin improvement point, walaupun alhamdulillah so far berjalan dengan baik ya gitu ya. Dan ya mungkin kayak yang tadi dibilang, memang perlu inovasi sih. Inovasi doesn't have to be AI, it can be a simple thing gitu. Kayak contoh nih, insya Allah, alhamdulillah kita akan ada Kris sebentar lagi nih di Hijrah. Alhamdulillah. Udah di-approve. Keren. Insya Allah di sebulan lagi atau 2 bulan lagi kita udah bisa keluarin, tapi kita pengen bikin something different. Contoh misalnya, begitu Krisnya Hijrah bayar, ya kan? Ini restorannya udah bersertifikat halal, keluar tuh logo halalan. Dan ada cashback. Nah, kenapa? Biar itu nudging behavior. Oh ya udah, gue kalau gitu pakai Hijrah makan makanan sertifikat halal aja. Gue dapat benefit. Begitu gue ke restoran yang nggak ada ini, wah gue nggak dapat apa nih, ya kan? Terus experience wise nggak ada muncul nih apa namanya, gratification-nya ada halal logonya gitu kan, it's a peace of mind juga kan. Betul. Simple as that banget, gitu. banget, Tapi nobody is doing that gitu. Banget, bener. Why? Ya, itulah makanya. Jadi berarti ini tambah lagi stakeholder saya kan, OJK, BI, BPJPH, ya kan. Di sini punya andil juga, ya kan. Jadi emang serbuan, ya emang tadi ya lo bilang ya dinamis ya.
tadinya mestinya OJK mau ngeluarin produk tuh setahun, ini lu tuh butuhnya 2 bulan paling lama ya kan. Nah itu kan semua basisnya kan data yang lo dapet untuk lo terbitin satu produk itu ke market gitu kan. Nah jadi kalau langkah konkret apa ya kalau kira-kira pemerintah nih oke lah ini bagus banget karena emang behavior kita udah harus begitu, harus benar-benar dinamis gitu. Nah ini kan kayak serbuan pinjol kayak ini kan pemerintah juga harus cepat gitu, ya kan? Nggak bisa kita nggak bisa nanti dulu orangnya ketangkep dulu nah itu lama lagi gitu. Mestinya kan harus dengan big data atau data yang terintegrasi yang kita bisa analisa sama-sama gitu ya. Nah menurut lo konkretnya apa sih yang pemerintah tuh harus ngapain gitu? Jadi selain produk lama gitu ya istilahnya keluar, terus masalah yang ada di masyarakat ini pinjol abal-abal dan ilegal nih harus apa konkretnya? Ya, well itu sih realistically any comprehensive solution bakal makan waktu sih pasti gitu. Jadi yang konkret dan cepat ya yang bisa gue pikirin ya gimana naikin kesadaran masyarakat. Mau lebih cepat lagi karena film butuh production time dan lain-lain. Ya kumpulin para ustadz karena ya prinsip dari keuangan syariah itu sendiri tuh udah bisa menjawab banget sebenarnya gitu. Jangan ngutang, ya kan? Kalau misalnya mau ngutang pun biasanya terpaksa itu kan jatuhnya court. Jadi kalau court ya nanti harus kemana gitu kan? Jangan ke pinjol ya. Court ada ribanya, ada very essence of bunga atau interest atau riba aja udah nggak bisa gitu kan. Jadi kalau mikir kebutuhan mendadak ya udah pinjam dari mungkin sanak keluarga atau apa, emang agak malu tapi ya udah gitu kan daripada ambil riba contohnya kayak gitu kan. Jadi yang paling cepat ya harus kerjasama sama pemuka agama dalam hal ini ya not only Islam ya tapi Kristen juga meyakini back then ya kan ini dan ya we don't have Jews here. Jadi itu cuman ya agama-agama sama ini emang melihat even before ya saya kan sempat ke Tuscany beli di awal Renaissance di Florence kan Medici. Jadi sebelum Medici banking family itu justru di sana tuh dosanya riba usury itu sangatlah hina, lebih hina daripada membunuh, memperkosa dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang nggak dikubur tapi dibuang di got mayatnya. Money lenders, tapi kan karena Renaissance dan perubahan pola pikir segala macam jadi normal. Nah Islam ini membetulkan lagi bahwa ini tidak terhormat dan ini sangat menjijikkan sebenarnya gitu. Bahkan di buku Dante's Inferno tuh nerakanya udah paling bawah lah money lenders tuh. Jadi ini masalah mindset. Nah ini mindset yang harus dirubah lagi dengan cara-cara yang mainstream. Sekarang kan udah banyak boykot dan lain sebagainya kan. Otomatis kalau kita boykot dan mostly produk asing, ya ini kan sebenarnya opportunity untuk produk lokal untuk naik. Ya kan sebenarnya. Cuman gimana para stakeholders ini bisa memaksimalkan, ya kan. Di sini ada peran bagi produser juga ya kan, pemilik brand dalam negeri, ada peran ya mungkin government atau KOL, satu para ustadz dan segala macam, karena ini momentum kita untuk produk lokal ya kan dan produk halal ya karena ya udah gitu kan, maksudnya di sana halal tapi lu ngefund Zionis untuk ngebom Gaza juga ngapain gitu kan juga, nah makanya dalam pengembangan kita juga pengen nanti krisnya begitu misalnya mau beli barang yang diboykot nggak bisa itu keren banget tuh keren banget tuh gitu. Jadi kita sampai sana dan ini emang masukan dari para milenial atau Gen Z di tim sendiri gitu ya. Iya jadi kita nggak top down. Nah balik lagi Gen Z milenial nih care banget banget dan mereka kayak gini aja mas gini tapi nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa lah, orang kita nggak dosa bikin gini kan, boykot ya udah boykot aja, it's for humanity gitu kan gitu. Nah tapi kalau tadi ngomongin tentang solusi praktis yang jangka pendek, rasanya saya jujur kebayangnya baru sampai situ, tapi kalau yang jangka panjang kan Kemenkes kan mau bikin satu aplikasi itu kan yang buat apa sih lupa namanya satu hati ya itulah nah sebenarnya untuk keuangan ini kan untuk physical health ya kan, physical health yang datanya terintegrasi ya perlu dibikin juga untuk financial health sih
menurut gua. Karena financial health ini kan sekarang baru connect mungkin ke sistem keuangan aja, kan slick dan segala macam. Tapi itu pun juga masih very tradisional lah. Dia cuma ngecek kalau ada pinjaman dan kalau ada yang macet, credit card dan ini. Tapi dia belum connect ke data-data financials lainnya seperti ya misalnya pulsa, abodemen, data-data lainnya dan mungkin kayak tabungan dan apa kayak gitu. Jadi financial health-nya masih belum bisa ada yang dicek terintegrasi gitu. Kalau misalnya bisa ada sistem financial health yang terintegrasi ke depannya, ini powerful banget untuk nge-gauge gitu. Bahkan ini bisa lebih bagus dari FICO score, karena kan FICO is just also like a lot of credit ya. Kalau ini kan you get the credit, you get the wealth gitu, yang mungkin yang kan udah ada datanya di pajak mungkin ya. Jadi bisa diintegrate, digabung. Jadi kedepannya juga bank it's apa ya, nggak butuh credit scoring jadinya gitu. Ya udah, kalau misalnya itu udah ada di sini, kelihatan semua tuh. Ya, kelihatan semua gitu. Nah, I think it's better for the whole system kalau udah punya itu, sehingga ya udah dia cuman bisa, berarti kan kalau dia minjem di luar kebutuhannya dia udah pasti kan kena red flag, dan dia pun juga tahu cara gimana gue bisa naikin credit score gue, ya kan, gimana triknya ini. Nah itu hal-hal yang mungkin belum sampai situ pembahasannya, tapi eventually itu harus ke situ. Sama kayak physical health kan, gimana gue bisa ngurangin kadar gula gue harus makan apa, yang gitu kan. Sama aja juga, gimana gue naikin credit score gue dan lain sebagainya. Financial health ya. Yes. Oke banget tuh, keren. Nah itu mungkin masukan yang bagus banget tuh buat pemerintah, buat jangka panjangnya kita bikin aplikasi yang ini ya. Tapi kalau buat jangka pendek memang ya millennials dan Z ini literasinya memang harus ditingkatkan karena rendah banget. Betul. Apalagi dan banyak yang nggak tahu syariah itu sama aja dengan yang konven, padahal kan totally different. Betul, dan itu mungkin lebih pas memang masuknya lewat para asatidz ini sih. Gitu, karena itu yang dipercaya. Karena balik lagi, kalau masuknya lewat pemerintah, masuknya lewat players, pasti kan ini ada kepentingannya apa nih? Gitu kan. Iya benar. Oke, Sobat Kadin, dari pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan secara finansial, peran negara sangatlah penting. Dengan kombinasi antara regulasi yang ketat, pendidikan keuangan atau literasi yang komprehensif, dan penyediaan alternatif yang lebih baik, kita dapat membantu melindungi generasi muda dari jerat pinjaman online yang berisiko. Demikian episode Ngopi bersama Kadin DKI Jakarta kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi tema-tema yang relevan dengan masa kini. Tetap aman dan bijak dalam keputusan keuangan Anda. Saya Tito Maulana mengucapkan terima kasih Bro Dima telah bergabung. Sukses selalu untuk Bro Dima. Amin. Dan sekali lagi Sobat Kadin, jangan lupa follow Instagram kita di @kadindkijakarta serta @kadin.indonesia.official untuk informasi seputar Kadin lainnya. Ayo berkadin.